1 minggu berlalu. Steve dan Bu Mita akhirnya harus mendapatkan hukuman atas kejahatan yang telah mereka lakukan, termasuk Leon. Karena Steve adalah dalang utama di balik kejahatan ini, sehingga terancam hukuman mati. Sedangkan Thea, dia sudah kembali ke Jerman. Thea sudah meminta maaf kepada Andra. Dan dia sudah merelakan Andra. Karena memang dia sudah tidak memiliki tempat di hatinya Andra. Andra sudah cinta mati kepada Sadrina. Sementara itu, Tuan Miller akhirnya telah tersadar dari komanya. Kini dia telah sehat kembali seperti sedia kala. Tuan Miller sudah meminta maaf kepada Andra atas semua kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu. Bagaimanapun juga Tuan Miller adalah ayah kandungnya, Andra sangat menyayangi sang ayah. Sehingga dia dengan setulus hati memaafkan semua kesalahan ayahnya. Bahkan kini Tuan Miller sudah merestui hubungannya dengan Sadrina. Kini Andra dan Sadrina sedang berliburan bersama ke Prancis. Dan Andra harus memenuhi janjinya kepada Farel, bahwa jika dia jatuh cinta kepada Sadrina, maka dia harus berani berlari keliling kota Paris sambil memakai daster. Saat ini Andra sedang berlari keliling kota Paris sambil memakai daster. Walaupun sebenarnya dia sangat malu, karena banyak orang yang memperhatikannya dan mentertawakannya. Tapi sebagai pria sejati, dia harus menepati janjinya. Hahaha. Tawa Sadrina pecah ketika melihat Andra yang telah kembali ke villa. Melihat penampilan pria yang tampan, gagah, dan berotot itu kini harus memakai daster. Sadrina sengaja memvideokan momen tersebut, sambil bervideokalan dengan Farel dan Renata. Atas permintaan dari Andra, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah menepati janjinya kepada sahabatnya itu. Hahaha. Farel dan Renata pun ikut tertawa. Hah. Puas kalian mentertawakan aku. Masa ganteng-ganteng begini harus memakai daster? Protes Andra kepada Farel lewat video call. Makanya jangan gengsian jadi orang. Kalau memang cinta, katakan cinta. Lah lu malah ngotot gak akan pernah jatuh cinta sama Sadrina. Sekarang malah jadi bucin. Setelah itu, Farel tertawa kembali. Sadrina dan Renata pun ikut tertawa. Tiba-tiba saja Renata merasakan perutnya mules. Sepertinya dia akan segera melahirkan anak kedua mereka. Aduh. Aduh. Perut aku mules sekali. Farel sangat mengkhawatirkan istrinya. Dia memilih untuk segera mematikan sambungan video call. Bini gue tiba-tiba mules setelah melihat penampilan lu, Dra. Kayaknya mau melahirkan. Udah dulu ya. Bye. Klik. Andra pun menghela nafas. Rupanya penampilannya bisa membuat wanita hamil menjadi mules. Dia memandangi Sadrina yang masih mentertawakannya. Udah puas ketawanya, mak lampirku sayang? Tanya Andra sambil berkacak pinggang. Suara tawa Sadrina malah semakin terdengar keras, sampai perutnya terasa sakit. Kamu sangat cocok memakai pakaian seperti itu, Grandong. Ledeknya. Andra menjadi kesal mendengarnya.
Dia segera melepaskan daster yang sedari tadi dia kenakan. Sehingga kini dia hanya memakai celana pendek saja dan telanjang dada. Wah, kamu meledek aku ya? Kamu mau suami kamu ini berubah menjadi gemulai? Bukankah kamu lebih suka cowok yang maco dan gagah di ranjang? Tanya Andra sambil berjalan mendekati Sadrina. Sadrina nampak tersentak kaget ketika Andra tiba-tiba saja menggendong tubuhnya ala koala. Membawanya masuk ke dalam villa. Andra, ngapain kamu bawa aku ke dalam? Bukannya kamu mau membawa aku jalan-jalan melihat Menara Eiffel? Tanya Sadrina sambil memukul-mukul dada Andra. Padahal dia sudah berdandan sangat cantik hari ini. Lain kali saja. Aku ingin membuat pesanan papa dulu. Ucap Andra sambil mengecup bibir Sadrina. Pesanan apa? Tanya Sadrina sambil mengerutkan keningnya. Cucu. Sadrina menelan selaiva mendengar jawaban dari Andra. Selama 1 minggu ini memang dia belum berhubungan badan dengan Andra. Mungkin karena mereka sibuk menjaga Tuan Miller selama di rumah sakit. Berhubung Tuan Miller sudah sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, Andra dan Sadrina memutuskan untuk berliburan bersama ke Perancis. Dulu mereka belum sempat berbulan madu. Andra meneruskan perkataannya. Papa ingin segera memiliki cucu. Karena itulah kamu harus bersiap-siap, hari ini aku akan membuat kamu gak bisa jalan. Anggap saja itu hukuman karena sudah mentertawakan aku. Terdengar suara decitan ranjang berknol Y4 nanogram di dalam villa. Suara Des 4 Han pun terdengar sangat jelas memenuhi ruangan kamar. Kedua insan yang sedang dimabuk asmara sedang B3 4 dengan penuh berkeempat irah. Akhirnya setelah 1 minggu dikurung di dalam kamar, Sadrina bisa menghirup udara bebas. Kini dia dan Andra pergi jalan-jalan ke Menara Eiffel. Sadrina nampak tertegun ketika melihat keindahan Menara Eiffel. Saat ini mereka sedang berdiri di sebuah taman yang tak jauh letaknya dari Menara Eiffel. Taman tersebut bernama Taman Trocadero. Di sana terdapat tempat duduk yang dapat memanjakan para pengunjung. Dari taman tersebut, mereka bisa melihat dengan sangat jelas keindahan di sekitar Menara Eiffel. Apalagi kalau datang pada malam hari seperti ini, di taman tersebut terdapat air mancur Warsawa, menambah keindahan kota Paris. Di sana juga terdapat Sungai Seine, sungai yang membentang di sisi Menara Eiffel. Selain itu ada bangunan-bangunan antik bersejarah. Sungai Seine memiliki air yang sangat jernih dan terlihat indah, membelah kota Paris menjadi 2 sisi. Andra dan Sadrina ingin menikmati keindahan di sekitar Sungai Seine. Sehingga kini mereka sedang berada di sebuah kapal yang sudah dipersiapkan oleh Andra. Mereka ingin menyusuri keindahan kota Paris dengan menggunakan kapal tersebut. Di sepanjang sungai, mereka nampak terpukau ketika melihat banyak bangunan antik dan klasik. Bangunan tersebut memiliki arsitektur yang sangat indah. Bukan hanya itu saja. Mereka pun kini telah melewati sebuah jembatan, yang di atasnya terdapat ada banyak orang berlalu lalang yang lewat. Andra tersenyum memandangi Sadrina yang terlihat sangat menikmati liburan ini. Bagi dia melihat Sadrina tersenyum seperti itu,
membuatnya sangat merasa bahagia. Walaupun mungkin dulu perlakuannya kepada Sadrina sangat menyebalkan. Mereka hampir setiap hari selalu bertengkar. Tapi kini dia benar-benar jatuh cinta kepada musuh bebuyutannya itu. Andra berjanji di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Sadrina. Dia akan selalu membuat wanita itu bahagia dan tersenyum. Hanya dirinya yang Sadrina punya, karena Sadrina sudah tidak memiliki keluarga. Andra memeluk Sadrina dari belakang, dia mencium pundak Sadrina. Aku bukanlah seorang pria yang romantis. Tapi aku berjanji kepadamu bahwa aku akan selalu membuat kamu bahagia. Aku ingin menjadi suami yang selalu ada untukmu dan selalu melindungimu. Sadrina sangat terharu mendengarnya. Dia membalikkan badan, membuat dia berhadapan dengan Andra. Aku juga ingin menjadi istri yang baik untukmu dan menjadi ibu dari anak-anakmu. Keduanya pun saling memandang satu sama lain. Kemudian mereka berciuman dengan mesra. Tak peduli jika mereka saat ini berada di tempat keramaian. 4 bulan berlalu. Akhirnya membuat anak di kota Paris telah membuahkan hasil. Sekarang ini Sadrina telah mengandung 4 bulan. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa untuk mereka berdua. Andra adalah suami yang selalu bersiap siaga. Dia akan mengabulkan permintaan apapun yang Sadrina inginkan. Andra kini mempekerjakan 3 orang pelayan untuk melayani Sadrina. Andra tidak ingin Sadrina kecapean. Terlihat banyak sekali makanan yang sudah Andra hidangkan di atas meja. Dia membeli makanan itu di beberapa tempat, sesuai pesanan sang istri. Nah, ini aku sudah membelikan sate Mas Anto, bakso si kembar, seblak mercon, rujak Mbok Asih, dan pizza pesanan kamu. Ucap Andra sambil menunjukkan semua makanan yang ada di sana. Wah, makasih sayang. Sadrina tersenyum kegirangan. Dia segera mengeksekusi semua makanan yang ada di sana. Andra tersenyum bahagia. Dia memandangi Sadrina yang sedang makan begitu lahap. Dia sudah tidak sabar menunggu kehadiran buah hati mereka. Begitu pula dengan Sadrina, dia sangat beruntung memiliki suami seperti Andra. Aku baru ingat, aku belum bicara jujur padamu, sayang. Ucap Andra. Tentang apa? Tanya Sadrina sambil makan rujak. Sebenarnya. Sebenarnya. Cinta pertama aku bukan Thea. Tapi kamu. Sadrina terbatuk-batuk setelah mendengar pengakuan dari Andra. Sampai matanya melotot, kamu serius? Andra tak langsung menjawab, dia lebih memilih untuk mengambilkan air minum dulu untuk sang istri. Sadrina pun segera meneguk minuman tersebut. Iya, aku baru menyadarinya sekarang. Jujur saja saat kamu kuliah di London, aku sangat merasa kesepian. Gak ada teman bertengkar. Makanya aku sering telepon Farel untuk menceritakan tentang kamu sama dia. Termasuk aku juga sering menceritakan tentang kamu sama Thea. Sadrina tersenyum manis, seakan hatinya sedang berbunga-bunga. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata dia adalah cinta pertamanya Andra. Apa kamu sudah selesai makannya? Tanya Andra sambil memandangi Sadrina. Sudah. Aku sudah kenyang.
Memangnya kenapa? Sadrina malah balik bertanya. Dia sudah menghabiskan semua makanan yang dibawa oleh Andra. Andra tak langsung menjawab, dia segera menggendong Sadrina ala bridal style. Membuat Sadrina terkejut. Sontak Sadrina langsung mengalungkan kedua tangannya pada leher Andra. Aku ingin menjenguk bayi kita. Bisik Andra sambil memandangi Sadrina dengan penuh hasrat, lalu mengecup bibirnya. Setelah berkata seperti itu, Andra pun segera pergi membawa Sadrina ke dalam kamar. Sehingga tak lama kemudian terdengar suara Des 4 Han di dalam kamar sana. Dua orang yang dari dulu selalu bertengkar dan bermusuhan, kini mereka telah hidup bahagia saling mencintai satu sama lain.